Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arif Febrin. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arif Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading, dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading intraday atau day trade, di mana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita di kelompok bermain reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk, Anda ingin belajar SMC secara akselerasi, Anda bisa belajar bersama saya, yaitu dengan menggunakan jasa private learning, dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi, ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Oke? Baik, kita langsung aja untuk mengupdate pair XAUUSD atau yang berkenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2025, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya, berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down, dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan kita melihat di sini sekilas biasanya adalah masih bullish atau uptrend di time frame monthly. Oke, baik. Dan untuk menganalisis menggunakan SMC, kita harus menggunakan market structure. Dan market structure-nya adalah seperti ini, guys. Ini adalah market structure di time frame monthly. Dan kita melihat di sini di time frame monthly biasanya adalah masih bullish atau uptrend di time frame monthly ya. Kemudian secara fundamental juga kita melihat di sini jelas bullish atau uptrend, guys ya. Supaya nggak terlalu ribet. Oke. Nah, jadi secara fundamental juga jelas bullish atau uptrend. Secara liquidity harga sedang swipe high atau break high liquidity ya, sehingga harga menuju ke area liquidity terdekatnya. Untuk monthly TP8-nya sudah hit ya, guys ya. Target koleksinya di 4.789.48. Dugaan kita di situ dugaan, tapi ya masih dugaan. Sekali lagi kita hanya bisa memprediksi dulu ya kan. Mengenai nanti dia bereaksi atau tidak, urusan nomor 13, karena tujuan kita adalah menganalisis jejak yang ditinggalkan saja. Jadi berdasarkan jejak yang ditinggalkan oleh market maker, kita menganalisis. Nah, salah satunya kita bisa menentukan sejauh mana koreksinya, terjadinya koreksi, akan terjadinya koreksi, atau potensi terjadinya koreksi. Seperti itu. Jika tidak terjadi ya nggak apa-apa ya, seperti itu. Oke, target. Nah, ini bukan target koreksi nih, guys, tulisannya potensi, ada tulisannya potensi biasanya. Nah, ada potensi, target potensi koreksi ya, guys ya. Nah, seperti itu. Jadi opsi terbaik apa? Opsi terbaik kita hanya buy di area demand-nya saja di time frame monthly. Baik, kita langsung aja ke time frame yang berikutnya, yaitu di time frame weekly. Oke, di weekly kita melihat di sini secara struktur jelas di sini bullish atau uptrend ya, guys ya. Secara fundamental juga bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita hanya buy di area demand-nya saja. Harga saat ini sedang break high liquidity atau swap high liquidity, sehingga harga menuju liquidity berikutnya, yaitu di TP6 yang berpotensi koreksi ya, guys ya, di 4.433.11. Ini adalah di time frame monthly. Oke, kemarin kalau nggak salah di salah satu platform saya sempat mendengarkan salah seorang narasumber gitu ya, kira-kira seperti itu, atau seorang host mengatakan bahwa kemarin itu kayaknya koreksi udah tinggi karena udah overbought kata dia gitu. Hah, kata saya, kok masih menggunakan indikator, kata saya gitu kan.
Dia bilang akan koreksi. Ya, koreksi bagaimana ini naik begini, guys. Ya, ya kayak gitu ya. Saya nggak kaget aja kok ada seorang mentor atau host gitu mengatakan demikian gitu kan. Sangat menyesatkan, kasihan gitu kalau yang udah pasang koreksi gitu. Kasihan gitu. Kalau saya kan tetap ini baik aja selama belum ada tanda koreksinya, kita nggak bilang koreksi sih itu. Ya. Oke, baik, kita di time frame weekly seperti ini guys ya. Jadi target terdekatnya adalah di TP6 yang berpotensi koreksi, yaitu di 4.413.11 ya guys ya. Seperti itu. Target berikutnya lagi adalah di 5.167.26. Nah, ini kayak begini guys. Ini cukup kencang ya bagi kita, cukup kencang ya. Gold cukup kencang mengingat pergerakannya yang sangat impulsif begini, sangat bagus sekali guys untuk re-entry begitu kan ya guys ya. Oke. Baik, kita lanjut aja. Jadi di weekly kita tetap buy di area demand-nya saja atau tumpangan di area demand-nya saja. Baik, kita ke time frame yang lebih kecil yaitu di time frame daily. Di daily kita melihat di sini daily ini adalah mayoritas kita atau terutama kita untuk gaya trading intraday atau day trade, di mana kita tertarik untuk entry di area yang sudah kita set up baik di area supply maupun di area demand-nya. Ya, seperti itu. Ini targetnya kenapa nongol di sini guys ya? Sebentar. Ini kok nongol ya? Oke. Nah, kita melihat di sini di time frame daily. Daily ini adalah mayoritas kita atau terutama kita untuk gaya trading intraday atau day trade, di mana ini merupakan directional bias atau terutama untuk gaya trading tersebut ya guys ya. Dan kita melihat di sini secara directional bias adalah masih bullish atau uptrend ya, seperti itu. Kemudian secara fundamental juga masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita nyabai di area demand. Harga saat ini sudah swap hak atau break high liquidity-nya. Ya, target terdekat adalah di 4.540.48 ya, seperti target terdekatnya untuk versi daily ya guys ya. Seperti itu. Di opsi terbaik tetap buy di area demand-nya saja. Oke, kemudian kita ke time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kita melihat di sini secara struktur adalah tetap di 4 jam adalah masih bullish atau uptrend ya. Di 4 jam itu jelas masih bullish atau uptrend. Secara fundamental juga masih bullish atau uptrend. Opsi terbaik adalah kita hanya buy di area demand-nya saja, seperti itu. Di time frame daily, di time frame 4 jam ya, seperti itu. 4 jam ini ada PW kita atau point of interest kita, di mana kita tertarik untuk entry di area yang sudah kita set up baik di area supply maupun di area demand atau di area BEP ataupun di BOP-nya, seperti itu guys ya. Oke, kita ke time frame 2 jam dan dia masih mencari high valid. Kemudian di time frame 2 jam juga masih mencari high valid. Di time frame 1 jam juga masih mencari high valid. Sehingga hasil terbaik adalah kita buy di area demand-nya saja. Harga lagi turun koleksi di sini lumayan. Aduh, tadi kita lagi running juga guys. Ya, karena kita bikin ini jadi nggak konsentrasi nih. Oke, target terdekat adalah di 1 jam potensi koreksi di 4.393.41 dan 4.445.88. Itu target terdekat ya guys ya. Dan saat ini sedang menuju ke swap low swap low Sydney ya guys ya. Ya, dia udah swap low Sydney. Oke. Targetnya, nah ini guys ya. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya kalau ada perubahan struktur, mungkin ada perubahan target ya guys ya. Makasih Indri, absennya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makasih absennya. Thank you so much Indri. Jadi di sini seperti itu guys ya. Makasih inti absennya. Nah, kemudian di time 15 juga masih mencari high valid, belum terkonfirmasi koreksinya. Nah, sekarang tinggal di
5 menit. Di 5 menit juga udah ini 5 menit udah TP juga di sini ya guys. Kita hapus aja guys. Hapus. Udah TP tadi kan. Kemudian di sini dia lagi mencari low valid ya guys ya. Kalau dia break di sini kemungkinan besar dia akan turun ke arah sini ya guys ya. Oke. Kemudian kita ke 1 menit. 1 menit. Nah ini jelas 1 menit ya. 1 menit juga sama, dia mencari low valid, jadi masih turun. Terdekat sih mungkin ke area sini nih guys ya. Nih yang warna pink ini ya, seperti itu, terdekat ya untuk selnya, untuk time frame 1 menit. Oke. Kemudian kita langsung aja bacakan kesimpulannya adalah untuk pair XAU USD atau yang dikenal dengan nama Gold, untuk analisis hari ini, hari Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2025, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London, dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita melihat di sini secara directional bias adalah masih bullish atau uptrend. Secara POI jelas bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita hanya buy di arah demand-demandnya saja. Walaupun dia turun, kita nggak usah ikut turunnya sih. Kalau mau ikut turun silahkan aja ya, bebas aja. Tapi kalau saya tunggu di demand-demandnya saja, karena secara directional bias adalah masih bullish atau uptrend. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok Mermaid Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi. Dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk, Anda bisa bergabung bersama saya di Jasa Platform Learning. Untuk investasi Anda bisa cek di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses dan berhasil setelah trading for living, bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Afif undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.